know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Halo G-Kids, kita jumpa kembali hari ini, bulan kedua di tahun 2022. Hari ini Lause Lolita nggak sendiri, Lause ditemenin sama teman kamu yang cantik. Siapa? Sherin. Kelas? 3. Iya, Sherin kelas 3. Dan yang cakep ini siapa? Asel. Amasel ya, dipanggilnya Asel. Kelas berapa? Kelas 1. Iya, kelas 1 SD ya. Beberapa hari yang lalu kita ngerayain apa ya? Tahun baru. Imlek. Iya. Siapa dapat banyak angpau? Seneng ya? Kalau Imlek itu Sherin senengnya gimana? Dapat uang. Dapat uang. Terus ada lagi nggak? Ada makanan. Oh, ada makanan yang banyak. Sama ya, teman-teman di rumah juga banyak makanan. Siapa yang di sini jadi gemuk? Abis Imlek makan terus. Ada dodol, ada apa lagi? Permen, jeruk, ya, kue lapis. Siapa banyak makan? Nah, kalau Amasel senangnya apa kalau Imlek? Senangnya bisa Natal. Hah? Bisa Natal? Iya. Bukan Natal. Kalau Imlek beda lagi. Imlek itu tuh yang yonghi, terus dikasih apa? Angpau, ya. Tuh, banyak. Asik, banyak angpau ya. Anak-anak juga banyak kan? Ya, kita mau ngucapin dulu selamat tahun baru Imlek ke teman-teman. Gak apa-apa nanti. Yuk. Yonghi, selamat tahun baru Imlek teman-teman semua, papi, mami, dan mangkong yang lagi menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Yuk, kita mau ibadah sekarang. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan, mau sama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, jamin di depan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan yang memberkati kami semua, sehingga kami bisa menyanyi, memuji nama Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, tadi cerita ya kalau Imlek senang kumpul di rumah ya sama keluarga ya. Happy family itu kalau ada apa? Ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita ya. Ada lagunya yuk. Yesus di dalam rumahku ya. Kita sama-sama nyanyi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Kita belajar bahasa Mandarin ya. Yesus jauh jatuh tu, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Yesus jauh jatuh tu, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Bahasa India. Yesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi
Ya, tadi kan dikatakan kita senang semua ya, bersuka cita. Yuk kita mau nyanyi lagu I've got the joy, 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 joy down in my heart. Sama-sama teman-teman di rumah ya, pakai gerakannya yuk. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. I've got Jesus understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the Jesus of Jesus understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. Am I so happy, so very happy? I've got the love of Jesus in my heart. Iya, tiba saatnya kita mau dengerin cerita Alkitab, firman Tuhan yang dibawakan oleh penginjil Lani. Mari kita siapkan hati kita mau nyanyi satu lagu yang lagunya udah lama sekali tapi artinya abadi ya. Dinyanyikan zaman kapanpun lagu ini relevan ya. Kita nyanyi Yesus sayang padaku. Nanti bait keduanya kita coba pakai bahasa Mandarin ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita coba bahasa Mandarinnya ya. Yesu ai wo wo zhe dao, yan you sheng su kao su wo, fan xiao hai zhe chu mu yang, wo sui ran rou zhu gang jiang. 主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣主告诉我。 Halo G-Kids, apa kabarnya? Kita sebentar mau merenungkan firman Tuhan. Oh iya, ada yang tahu kita baru saja merayakan hari apa? Hari Raya Imlek. Betul sekali ya. Ada yang tahu nggak hari Raya Imlek itu hari raya apa sih? Siapa yang tahu? Nah, kita sama-sama mau belajar hari ini ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama mau masuk dalam doa. Yuk kita lipat tangannya, kita datang kepada Tuhan dengan penuh hikmat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Lo selani pada
pagi hari ini kembali datang kepada Tuhan, mengajak setiap anak-anak-Mu berdoa. Kami percaya Tuhan hadir di hati kami. Tuhan menolong kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami punya hati yang mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami punya telinga yang mau dibukakan untuk suara Tuhan, sehingga Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, bahkan kami rindu menjadi pelaku firman. Berkati Tuhan untuk adik-adik G-Kids yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga yang menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, G-Kids, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan terlebih dahulu ya. Siapa yang punya Alkitab silahkan dibuka dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17. Kita buka Alkitabnya sama-sama yuk, kita baca. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, yang tadi belum sempat baca, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayatnya hari ini cuma pendek sekali, cuma 1 ayat ya. Tetapi itu mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Nah, tadi sehubungan dengan Imlek, apa hubungannya ya Lause dengan ayat tadi? Nah, siapa yang tahu Imlek itu hari raya apa ya? Hari tahun baru, betul ya. Hari tahun baru bagi orang-orang keturunan Tionghoa atau orang-orang yang ada di negeri asalnya di negara China. Siapa yang udah pernah pergi atau tahu negara China tempatnya di mana ya? Yang bisa lihat peta atau misalnya lihat di Google pasti tahu negara China itu termasuk negara yang paling banyak penduduknya di dunia ya. Bahkan di Indonesia, di Eropa, di Australia, di Amerika masih banyak loh orang-orang keturunan dari China yang mungkin pergi merantau, yang mungkin kuliah atau studi, yang bekerja, banyak tersebar di negara-negara lain. Nah, hari raya Imlek dirayakan oleh orang-orang keturunan dari Tionghoa atau keturunan China ya. Mereka punya kalender atau penanggalan yang beda dengan kita. Mereka tidak sesuai dengan penanggalan internasional. Kalau kita tahun baru itu 1 Januari, betul? Tetapi mereka itu ketika merayakan hari Imlek, itu adalah hari tahun baru mereka. Nah, adik-adik tahu enggak hari raya Imlek disebut juga apa coba? Ada yang pernah dengar? Hari bukan Kungsi Facai ya. Hari apa? Chunjie. Chunjie. Chunjie itu artinya Chun itu musim semi. Jie itu musim atau hari. Jadi hari raya Imlek disebut juga pergantian musim semi. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal 2 jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Betul sekali. Tetapi kalau di negara China, mereka nggak cuma 2 musim. Mereka mengenal musim apa aja? Ada 4 loh. Ada musim semi, ada musim panas, musim apa lagi yang kalian tahu? Musim gugur. Terus yang ada salju-saljunya? Musim dingin. Iya, betul. Jadi, biasanya orang-orang pada musim dingin, mereka semua kedinginan. Karena semua melihat, wah di luar banyak sekali salju, di luar banyak sekali es gitu ya. Kalau mereka keluar harus pakai baju yang tebal sekali. Nah, tetapi musim salju juga membawa dampak kepada para petani. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, termasuk
Mungkin padi, gandum itu nggak bisa tumbuh di musim dingin. Kenapa? Karena semua tanah tertutup oleh salju, ya. Jarang sekali tumbuhan yang bisa tumbuh di musim salju. Jadi petani pun biasanya pada musim dingin mereka pun tidak bekerja, ya, tidak menghasilkan. Tetapi setelah musim dingin berlalu, ketika udara mulai menjadi hangat, kemudian rumput mulai tumbuh lagi, bunga-bunga mulai tumbuh lagi. Itu disebut musim apa? Musim semi, betul sekali, ya. Setelah musim dingin, musim salju berganti ke musim semi. Nah, di sanalah para petani bersukacita kembali. Kenapa? Mereka punya kesempatan bekerja lagi. Mereka bisa lagi bercocok tanam, gitu ya. Mereka bisa mencangkul, kemudian menanam sayuran, kemudian menanam padi, menanam gandum, dan tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dengan baik di musim semi. Karena itu, orang-orang di sana begitu sukacita ketika mereka memasuki musim semi, ya. Tadinya mereka tidak bisa bekerja, tadinya mereka mungkin kesulitan cari makanan, tetapi ketika pergantian musim, mereka sukacita karena mereka bisa bekerja lagi, tumbuh-tumbuhan mulai bertumbuh lagi. Mereka boleh menikmati lagi bunga-bunga yang bermekaran dengan indahnya. Itulah yang dimaksud dengan perayaan musim semi, pergantian musim semi atau tahun baru Imlek. Nah, apa hubungannya ya dengan ayat yang kita baca tadi? Tadi ayat itu mengatakan bahwa setiap kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita itu katanya seperti manusia lama yang tertidur di musim dingin atau musim salju, ya. Seperti tanaman yang sudah mati di musim salju tadi. Apa yang mati ya? Dosa-dosa kita. Kita ketika dulu belum kenal Tuhan, kita mati di dalam dosa, ya. Kita mungkin pernah mencuri, kita mungkin ada yang suka berbohong, ada juga mungkin anak yang bandel, nggak taat sama papa mama, ada yang sering ngambek sama papa mama, ada yang suka berkelahi sama teman-teman atau sama kokok sama cici, sama dedek juga, ya. Nah, itu adalah dosa. Dan dosa itu harus dihilangkan atau dimatikan. Caranya gimana ya, Lause? Nah, firman Tuhan bilang, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita. Hanya darah Yesus di kayu salib yang sanggup untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi, Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita supaya kita bisa mati dari dosa kita, ya. Setelah kita mati dari dosa, kita harus punya sebuah hidup yang baru. Hidup bersama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Nah, Lause sekarang mau tanya nih, siapa di sini adik-adik Jikids yang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangannya yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang langsung mau tanya lagi, siapa di sini adik-adik Jikids yang pernah berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus karena sering berbuat dosa? Ada yang pernah berdoa minta ampun sama Tuhan? Ada juga, kayak Lause dulu juga seperti itu ya. Sampai sekarang juga Lause masih kadang mungkin suka berbuat dosa juga kepada Tuhan. Dan setiap kali kita berbuat dosa, kita harus minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa kita, yang sanggup membebaskan kita dari dosa, yang sanggup membuat kita menjadi manusia yang baru. Nah, sekarang Lause mau nanya nih, siapa di sini yang masih suka bohong? Ayo, ngaku ya. Mungkin papa mama nggak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus tahu.
siapa di sini yang kadang-kadang masih suka berantem sama Cici atau sama Dede? Ayo, ada nggak? Nah, itu juga dosa loh. Karena itu kita harus selalu minta ampun sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang masih pernah nyontek? Ayo. Mungkin kalau sekarang sekolahnya online, nyonteknya ke siapa ya Lause? Paling ke buku gitu kan ya kalau ulangan. Tapi itu juga nyontek loh. Siapa di sini yang kalau dinasehatin sama papa mama masih suka melawan? Nggak mau. Papa mama mah nggak ngerti aku. Aku lebih tahu apa yang aku mau. Nah, masih suka marah-marah sama papa mama, masih suka melawan papa mama, itu artinya dosa. Hari ini yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, yuk kita taruh tangan kita di dada. Kita minta tolong supaya Tuhan yang mengampuni dosa kita. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau meminta ampun atas dosa-dosa saya. Saya mau Tuhan Yesus menolong saya mati bagi dosa dan punya hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, saya rindu Tuhan ketika merayakan Imlek, saya juga punya hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Good. Siapa yang tadi sudah ikut berdoa sama Lause? Iya. Setiap kali kita merayakan tahun baru atau setiap kali kita merayakan Imlek, kita harus berjanji sama Tuhan. Kita harus punya hidup yang baru juga, ya. Kalau misalnya tahun kemarin masih males-males belajar, tahun ini harus lebih rajin belajar. Kalau tahun kemarin misalnya masih suka bohong sama papa mama, tahun ini kita harus belajar lebih jujur ya. Jangan bohong lagi. Kalau tahun kemarin kita masih suka berantem sama Dede, nah tahun ini kita harus mengasihi Dede, memaafkan Dede, mengalah sama adik, dan lebih menyayangi adik kita. Oke? Jadi tahun ini kita harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Nah, seperti kupu-kupu. Siapa nih yang di sini pernah lihat kupu-kupu? Siapa yang suka lihat kupu-kupu? Waktu Lause kecil, Lause seneng loh lihat kupu-kupu lagi terbang. Kenapa? Kupu-kupu itu cantik sekali karena sayapnya warna-warni. Tahu enggak, Cikids? Kupu-kupu itu berasal dari mana? Ya, yang sudah belajar sains pasti tahu. Berasal dari ulat yang tadinya jelek sekali, ya. Kupu-kupu itu tadinya dari seekor ulat yang kelihatannya jelek. Tetapi ulat ini kemudian berubah. Setelah dia tambah dewasa, tambah besar, dia kemudian berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat itu kemudian diam selama beberapa waktu lamanya. Dan begitu keluar dari kepompong, ulat itu berubah menjadi sangat indah, sangat cantik ya. Tadinya ulat bulu yang jelek, sekarang punya sayap, bisa terbang gitu ya. Wah, jadi cantik sekali. Itu artinya metamorfosis atau sebuah perubahan. Kalau ulet aja bisa menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, setiap kita bisa juga seperti itu. Karena ada Tuhan Yesus yang mengubahkan kita. Dari anak yang mungkin dulunya nakal, sekarang jadi anak yang penurut. Ya, dari anak yang tadinya males-males belajar, sekarang jadi anak yang mau rajin belajar. Dari anak yang tadinya suka berantem berkelahi, sekarang jadi anak yang
saling menyayangi teman-teman. Oke? Siapa di sini yang mau berubah seperti kupu-kupu? Langsung juga mau berubah. Setiap tahun kita harus semakin menjadi lebih baik, menjadi manusia yang baru seperti yang Tuhan Yesus mau. Yuk adik-adik, kita hafal ayat yang tadi dari 2 Korintus pasal 17a. Kita baca sama-sama ya, ayatnya nggak susah kok. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bisa hafal? Setiap kita harus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Halo lagi teman-teman. Kunci dan tanggal 6. Siapa yang belum kumpulin persekusinya? Jangan lupa ya, hari ini terakhir. Kamu jangan sampai keikutan. Ayo. Kita ikutan lupa. Jangan lupa kumpulin ya. Hari ini terakhir. Dadah.